Resti, berkaitan dengan perilaku jujur itu ternyata linear dengan nilai integritas. Apa itu integritas? Integritas itu adalah kesatuan antara apa yang difikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dirasakan, dan apa yang dilakukan. Itulah yang disebut dengan integritas. Orang yang jujur itu kerjanya akan punya integritas dan punya dedikasi, Mbak Resti. Jadi kalau kemudian dia sebagai seorang pegawai, dia akan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai sesuai dengan tusinya. Maka orang yang punya integritas itu akan punya tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab itu bukan hanya tanggung jawab pada instansi tempat bekerja, tapi dia bertanggung jawab pada dirinya dan tanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekecil apapun orang yang jujur itu akan sadar bahwa apapun yang dilakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Kalau sudah begitu, dia akan berusaha akan menjadi teladan pada tempat mana dia akan bekerja. Teladan apa? Melakukan segala hal yang menurut Allah baik, menurut aturan baik, menurut dirinya baik, dan menurut orang lain baik. Maka sungguh jikalau kemudian tidak seperti itu, ya cepatlah bertaubat. Di kantor hanya duduk diam saja. Kalau kemudian kalau ada pelayanan harus minta uang tambahan dari apa yang dilayankan itu. Padahal dia digaji ya untuk melakukan tugas itu, begitu. Dan sebelum kita berbicara tentang tauhid ini kan jujur dan keberkahan hidup kan ya. Jujur dan keberkahan hidup ada dua hal. Jujur itu sendiri, yang kedua adalah keberkahan hidup. Jujur itu setelah saya lihat di kamus bahasa Arab, jujur itu ternyata dari kata sodaqah yasduqu sidqan. Sodaqah yasduqu sidqan. Dan jujur itu ternyata semakna dengan benar dan tulus. Jadi jujur itu mempunyai padanan kata dengan benar dan tulus. Misalkan Abu Bakar As-Siddiq. Kata As-Siddiq dari kata sodaqah. Abu Bakar yang membenarkan apa itu? Membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kejujuran ini penting karena sesungguhnya Rasulullah SAW itu sudah mengingatkan hal yang tentang jujur. Yang kedua berkah dari kata barokah, barokatan. Barokah itu adalah kebajikan. Kalau kita lihat makna barokah itu adalah kalau di dalam lisanul Arab ziyadatul birri wal khair, bertambahnya kebajikan dan kebaikan. Kalau kita lihat di Munjid tulis ma'luf itu kata barokah itu ziyadatus sakinah wa sa'adah. Berarti kalau kemudian kita mengambil sebuah keberkahan, berarti dalam hidup itu akan bertambahnya kebajikan dan kebaikan, akan bertambahnya ketenangan dan kebahagiaan. Nah, maka tentu apa hubungannya kejujuran itu sendiri di dalam nilai keberkahan buat hidup dan kehidupan kita? Karena sesungguhnya kehidupan yang kita jalani ini kan sebetulnya kehidupan yang terus berjalan dan baru berhenti setelah kita meninggalkan dunia ini. Nah, disitulah yang kemudian Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Saya lihat di Sahih Bukhari itu hadis urutan 5624. Kalau di Sahih Muslim hadis urutan 4719. Di situ Rasulullah menegaskan kalau Rasulullah SAW bersabda, Inna sidqa, sesungguhnya kejujuran, kebenaran, ketulusan, yahdi ilal birra, akan menunjukkan kepada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kejujuran, kebenaran, ketulusan itu akan menunjukkan kepada surga. Artinya apa? Jikalau hidup kita ini betul-betul menjalankan hidup yang penuh dengan kejujuran, penuh dengan kebenaran dan ketulusan, maka akan cenderung diri ini akan melakukan kebajikan.
Apa itu kebajikan? Nilai kebaikan lahir dan batin yang secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak positif pada orang yang jujur itu. Kalaupun toh ada orang jujur dan kemudian dengan kejujurannya itu dianggap perilaku yang membahayakan dalam satu komunitas kelompok, tapi yakinlah bahwa kejujuran itu tetap pada posisi menjadikan diri kita tenang. Contoh Mbak Resti ya, kalau kita dikasih tanggung jawab untuk membelanjakan sejumlah uang begitu ya, kemudian uang itu kita belanjakan apa adanya. Kalau mau beli beras, harga beras sama antara yang kita bayarkan dengan kwitansi yang diberikan oleh toko beras. Beli sembako antara kwitansi yang kita terima dengan uang yang kita serahkan kepada penjual sembako, sehingga kemudian akan kita pertanggungjawabkan anggaran atau uang yang kita belanjakan itu. Maka kemudian bukti sudah ada, kemudian orang yang kita kasih juga sesuai dengan kwitansi, maka kapanpun kita akan diperiksa, kira-kira hati ini merasa tenang atau gelisah. Nah, artinya kalau kemudian yang kita belanjakan sama dengan uang yang kita serahkan. Oh baik. Jadi kalau nilai nominalnya sama dengan bukti kwitansinya sama. Tidak gelisah. Kalau kebalikannya. Kalau kemudian misalkan harga beras itu kalau yang paling bagus saat ini untuk 25 kg itu sekitar 265. Tapi kemudian kita buat 500.000 per 25 kilo kali sekian, dan kemudian kita ada main mata dengan penjual beras itu, penjual sembako itu, sehingga SPC-nya benar, kwitansinya benar. Sekali lagi, SPC dan kwitansinya benar, tapi ada main mata kita dengan penjual sembako itu. Kira-kira bagaimana? Satu ketika ada pemeriksaan, ada audit begitu. Bingung kan? Apalagi kalau kemudian auditor itu kemudian langsung mencocokkan kwitansi yang kita pertanggungjawabkan itu, kemudian akan dicocokkan kepada penjual sembako itu, maka tentu kita akan gelisah. Ya apa iki? Gimana ini gitu. Nah, artinya itu bahwa benar, jikalau kejujuran itu akan mendorong seseorang untuk berbuat baik lahir batin, sehingga akan menunjukkan kita kepada syukur ila jannah, itu adalah sebuah nilai ketenangan buat hati dan pikiran kita. Hidup kita akan tenang. Nah, maka disitulah yang kemudian dilanjutkan di situ, wa innar rajula, dan sesungguhnya seorang laki-laki layasduqu, sungguh dia berbuat jujur, hatta takuna siddiqan, maka dia akan tetap menjadi orang yang benar, orang yang jujur, orang yang tulus. Sebaliknya di situ disebutkan wa innal kadziba, dan sesungguhnya orang yang dusta, orang yang bohong, yahdi ilal fujur, akan mendorong dia untuk berbuat jahat, berbuat hina, berbuat lacut. Wa innal fujura, dan sesungguhnya kejahatan itu yahdi ilan nar, akan mendorong dia ke neraka. Maka tentu apa yang ada ini ada namanya ayat-ayat yang langsung dari Allah kan, tapi juga ada ayat-ayat yang tidak tertulis. Apa ayat yang tidak tertulis itu? Itulah yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat yang dibentangkan Allah dalam fenomena hidup dan kehidupan kita. Ayat-ayat yang Allah bentangkan dalam alam semesta ini, sehingga fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran wahai orang yang memiliki penglihatan. Dalam ayat yang lain, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal.
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi adalah perbedaan siang dan malam. Sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Artinya apa? Di satu sisi Allah memerintahkan kita untuk membaca ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini, dan terkait dengan kejujuran dan kebohongan, satu persatu ayat-ayat Allah itu sudah dinampakkan. Contoh yang paling grace yang saat ini masih dalam pasiennya pengadilan di Jakarta dan juga dalam pasiennya KPK adalah kisah yang viral yang sampai saat ini yang menimpa seorang anak yang belum balik. Sudah balik apa belum, David Ozora itu? 17 tahun ya. Seorang pemuda yang baru balik yang bernama David Ozora yang dianiaya oleh seorang pemuda karena kecemburuannya, dan kemudian dia dianiaya sedemikian rupa sehingga menyebabkan dia koma sekian lama. Dan saat ini si David Ozora ini sangat rentan dengan cacat permanen terhadap apa yang telah dilakukan oleh seorang pemuda ini. Kalau diurut, ternyata ini berangkat dari ketidakjujuran di dalam rangka apa? Mengumpulkan harta benda. Apa buktinya bahwa harta benda yang dikumpulkan itu penuh dengan ketidakjujuran? Ternyata ini masih dalam pasiennya KPK yang terkait dengan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Dari beberapa hal, kalau kemudian ini dibuka semua, maka ini semua akan terkena dampak dari ini semua. Apa yang terjadi? Di satu sisi, si pelaku ketidakjujuran itu, si pelaku kebohongan itu, dia akan menuai dari apa yang telah dilakukan, ibarat menepuk air di dulang, terpercik ke muka sendiri. Maka siapapun orang yang berbuat tidak jujur, dusta dan bohong, di satu sisi dia akan merasakan kenikmatan, kemewahan dari harta benda yang telah dikumpulkan, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak enak di kemudian hari. Dan jika kemudian diberikan ke istri, maka akan menimbulkan gaya hidup istri yang tidak wajar. Jika dikasihkan ke anak, menimbulkan sikap dan tindak tanduk gaya hidup yang tidak wajar pula. Ditambah lagi, apa yang terjadi? Perilaku hidup yang melawan hukum, perilaku hidup yang adigang adigung adiguna, sopo siro sopo ingsun, perilaku yang semena-mena yang menyebabkan dirinya itu pongah dan sombong. Nah, itu apa? Sebagian kecil dari ketidakjujuran itu. Maka inilah yang kemudian Mbak Resti, yang kita ambil tentang pentingnya tentang pentingnya sebuah kejujuran, dan kejujuran ini akan menimbulkan keberkahan hidup. Hidup yang bagaimana? Hidup yang ziyadatul birri wal khair, bertambahnya kebajikan dan kebaikan, ziyadatus sakinah wa sa'adah, bertambahnya ketenangan dan kebahagiaan hidup. Cocok kan? Ya. Mbak Resti, berkaitan dengan perilaku jujur itu ternyata linear dengan nilai integritas. Apa itu integritas? Integritas itu adalah kesatuan antara apa yang difikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dirasakan, dan apa yang dilakukan. Itulah yang disebut dengan integritas. Orang yang jujur itu kerjanya akan punya integritas dan punya dedikasi, Mbak Resti. Jadi kalau kemudian dia sebagai seorang pegawai, dia akan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai sesuai dengan tusinya. Maka orang yang punya integritas itu akan punya tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab itu bukan hanya tanggung jawab pada instansi tempat bekerja, tapi dia bertanggung jawab pada dirinya dan tanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekecil apapun, orang yang jujur itu akan sadar bahwa apapun yang dilakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Kalau sudah begitu, dia akan berusaha akan menjadi teladan pada tempat dia mana dia akan bekerja. Teladan apa? Melakukan segala hal
yang menurut Allah baik, menurut aturan baik, menurut dirinya baik, dan menurut orang lain baik. Maka sungguh jikalau kemudian tidak seperti itu, ya cepatlah bertaubat. Di kantor hanya duduk diam saja, kalau kemudian kalau ada pelayanan harus minta uang tambahan dari apa yang dilayankan itu. Padahal dia digaji ya untuk melakukan tugas itu, begitu.